Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita kembali melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram, yang mana saya mengambil sebagaimana yang telah kita ketahui di awal penjelasan makna kalimat serta maksud dari beberapa kalimat dari penjelasan Syekh Mubarakfuri, dan juga saya mengambil penjelasan keterangan hadis dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Terakhir kita sampai pada nisab hewan ternak, yaitu pada unta dan kambing, yang mana sudah kita ketahui nisab ini adalah salah satu syarat menjadi wajibnya harta yang kita miliki untuk dikeluarkan sebagiannya, yaitu kita sering menamakannya dengan nama zakat. Adapun penamaannya yang sudah kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala terkadang menamakan dengan sedekah. Zakat ini dinamakan dengan sedekah. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah Muhammad dari harta-harta mereka, yaitu sedekah, yang mana diambil dari orang kaya dan diberikan pada orang miskin. Menunjukkan wajibnya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diambil, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus sahabat-sahabat yang bekerja untuk menarik zakat. Nah, menunjukkan ketika diambil dengan cara paksa, sehingga ini adalah suatu kewajiban dan dinamakan dengan sedekah yang wajib. Terkadang dinamakan dengan sedekah, tapi maksudnya adalah sunnah, tidak diwajibkan. Maka yang kita pelajari sekarang yaitu yang wajib, yang merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui secara rinci masalah zakat ini. Kemarin kita sudah mengetahui batasan wajibnya atau dikenal dengan nisab, yaitu pada hewan. Jika seorang memiliki unta, maka dimulai dari 5 ekor unta, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Nah, kita sudah menjelaskan kenapa yang dikeluarkan kambing. Biasanya setiap harta itu Allah wajibkan untuk dikeluarkan dari harta yang sejenis. Nah, tetapi pada unta yang dikeluarkan adalah kambing. Para ulama menjelaskan sebagaimana tadi sudah kita katakan, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan juga Syekh Mubarakfuri, bahwa seorang memiliki 5 ekor unta ini, dia sudah banyak, nilainya sudah banyak. Tetapi kalau dilihat dari jumlah masih sedikit. Sehingga jika Allah diantara kasih sayangnya kepada manusia tidak mewajibkan pada unta ini, jika dikeluarkan 1 unta maka ini memberatkan bagi pemiliknya. Sehingga Allah hanya mewajibkan yaitu yang lebih kecil hewannya, yaitu kambing. Kemudian kita sudah mengetahui apabila kambing mulai wajibnya ketika sudah sampai 200 ekor kambing. Kalau tidak sampai maka tidak ada
kewajiban ketika sudah sampai 200 ekor maka wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Nah, sekarang kita akan melihat batasan wajib pada harta yang lain, jenis harta yang lain. Mana Rasulullah SAW bersabda, lanjutan hadis yang kemarin, yaitu tulisan Abu Bakar As-Siddiq tentang perintah memungut zakat kepada Anas bin Malik. Di dalam tulisan surat tersebut, yang mana Abu Bakar menjelaskan batasan-batasan untuk mulai diambilnya harta kaum muslimin dalam bentuk zakat. Rasulullah SAW bersabda, wa firriqati fi mi'atai dirhamin rubu'ul usyuri. Dan riqah maknanya yaitu perak, ya. Afiriqati, riqah dengan kasroh ra dan takhfif fa, riqah atau berat, ya. Yaitu al-fiddah, yaitu adalah perak. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan fi mi'atai dirhamin, pada setiap 200 dirham rubu'ul usyuri, dikeluarkan wajibnya sebagiannya, yaitu 1/40-nya. Nah, kita lihat 200 perak riqah, ya. Berapa kalau dinilaikan dengan harta yang lain? Karena di zaman kita sekarang ini penggunaan perak itu jarang, ya, sudah jarang. Tetapi Rasulullah SAW mewajibkan pada harta berbentuk perak. Kalau kita lihat di masa Rasulullah SAW, perak itu ada yang berupa alat tukar atau mata uang, dan ada juga yang berbentuk barang. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan secara umum pada setiap perak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan emas dan perak dalam surah At-Taubah. Walladzina, dalam surah At-Taubah Allah taala berfirman, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun harta mereka berupa emas, perak, dan tidak dikeluarkan, ya, maka beri kabar mereka dengan azab yang pedih. Nah, di sini ayat ini Allah SWT menjelaskan yaitu emas dan perak. Jadi dari ayat ini bahwa kewajiban itu, ya, umum, yang berbentuk emas, baik itu mata uang maupun emas yang bentuknya bukan mata uang, alat tukar, yaitu bentuk perhiasan dan lain-lainnya secara umum. Nanti juga lebih kita pahami secara rinci bagaimana perbedaan para ulama dalam masalah emas ini dan perak ini. Tapi di sini kita ketahui bahwa pada setiap perak, kemudian Nabi lebih mengkhususkan, yaitu pada setiap 200 dirham. Jadi dari perak yang umum, Nabi mulai merincikan, yaitu yang lebih rinci, yaitu yang banyak orang pakai adalah berbentuk mata uang, ya, yaitu berupa dirham. Dirham adalah mata uang yang terbuat dari emas murni, yang beratnya, kalau zaman kita sekarang ini yang dibikin oleh Antam itu ada 2 jenis. Yang dibuat oleh Antam ada 2 jenis. Ada yang 22% kemurniannya, artinya sisanya campuran. Ada juga yang 9,9, artinya hampir 100%. Ya.
Ada dua jenis. Begitu juga dengan dinar. Dinar juga ada dua jenis. Ada yang hampir 100%, 99,95% gitu. Dan ada juga yang 22 karat atau sekitar, kalau 22% berarti berapa persen? 85. Nah, yang matematika. Ya, jadi ada dua jenis. Maka maksudnya alat uang dinar dan dirham ini yang murni. Ya, di masa Rasulullah SAW adalah yang murni. Nah, kemudian beratnya berbeda siapa yang membikinnya, artinya terbitannya. Karena mata uang dulu ada yang terbitan Persia, ada terbitan Romawi. Ya, maka Rasulullah SAW hanya menggunakan uang yang sudah umum di masa itu. Dua kekuatan Romawi dan Persia. Dan begitu juga di zaman, sehingga kalau kita melihat para ulama ada yang mengatakan ya pada perak ini beratnya 1 dirham itu ada yang mengatakan 3,1 ya 3 lebih. Ada yang mengatakan 3,5 gram. Tapi ada juga yang mengatakan 3 gram atau 2,95 kurang dari 3 gram sedikit. Jadi tergantung dari siapa yang melebihkan. Maka oleh karena itu wajar ketika kita melihat ya mulai kalau dikonversikan dengan gram, maka akan kita dapati ada beberapa perkataan para ulama. Maksudnya begini, dalam hadis Nabi menyebutkan hanya setiap 200 dirham, artinya kewajibannya itu mulai dari 200 kalau seorang memiliki 200 dirham. Nah, ketika pertanyaannya berapakah 200 dirham itu kalau dikonversi dengan gram, maka jawabannya akan berbeda-beda. Ya. Begitu juga pada emas, Nabi mengatakan laisa 'alaika syai'un, tidak ada kewajiban untukmu sesuatu sedikit pun. Maksudnya fil fiddah, para ulama menjelaskan itu pada fil dhahabi, pada emas. Hatta takuna laka 20 dinaran, sampai kamu memiliki 20 dinar. Ya. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan yaitu juga berbentuk mata uang dinar. Nah, mulai wajibnya 20 dinar. Tetapi yang umum di masyarakat, kalau zakat emas berapa gram? 8 berapa? 85 ya, yang umum. Padahal Nabi dalam hadis Nabi menyebutkan hanya 20 dinar sebagaimana hadis dalam wajib nisab perak yaitu 200 dirham. Nah, kalau kita lihat dinar itu juga beragam orang-orang membikinnya. Ya, ada yang kalau diberatkan, dikonversi berat. Dinar adalah mata uang terbuat dari emas murni. Ada yang membuatnya 2,25 gram. Ya, 2,25 gram. Ada yang membuatnya 2,9 hampir 3 gram. Nah, itu kita setelah dilihat ya. Dilihat-lihat maka berbeda beratnya. Kalau 2,25 gram kali 20 berapa? 85 ya. Nah, ini makanya saya bawa handphone ini karena saya tahu nanti akan ada hitung-hitungan. Berapa? 2,25 kali 20. 85 ya. 85 hasilnya. 2,25 kali 20. Hah? Kok malah 45 ya? Berarti bukan 85 enggak berarti. Hah? Apa? Berapa?
4,25 ya, maaf. Nah kan, lupa saya. 4,25. 1 dinar itu 4,25, maaf. 4,25 ya, baru 85 kali 20. Ya, jadi saya salah tadi, lupa. Maksudnya yang saya pikirkan beda yang saya ucapkan. Maksudnya 4,25 gram. Ya. 4,25 gram dikali 20, maka 85. Nah, kalau yang mengatakan 4, lebih, ya 4,6 atau 4 hampir 5 gram, maka itu akan berbeda. Tapi mayoritas ulama mengambil 4,25 yang rata-rata. Nah, kalau perak, ya berarti kita sudah tahu, ya karena sudah umum pada emas 85 gram. Kalau perak tadi, kalau kita mengambil yang 2,95, berarti berapa gram? 2,95 kali 200, 560 gram, ya. Tetapi di dalam buku ini kita lihat nilai kalau digramkan bahwa 200 dirham itu sama dengan 735 jeraman, yaitu 735 gram. Berarti kita sudah mendapatkan dua berat ini. Ya, kalau kita ambil yang antam tadi 2,95, maka 560. Kalau di sini 735. Di dalam buku ini 735. Maksudnya saya ingin menjelaskan bahwa para ulama akan berbeda pendapat dalam batasan gramnya itu. Begitu juga dalam nanti zakat beras atau pertanian. Nah, supaya tidak bingung nantinya ketika kita melihat prakteknya akan mengeluarkan zakat. 735 dibagi 200 sama dengan, nah di sini berarti berat satu dirham sama dengan 3,675 gram. Ya, di dalam buku ini yang dijelaskan oleh Syekh Mubarak Furi, penjelasan beliau. Nah, artinya bahwa sesuatu yang dikonversikan itu wajar para ulama akan berbeda. Begitu juga dengan zakat fitrah. Ada yang mengatakan berapa? Berapa kita wajib mengeluarkan zakat fitrah? Berapa satu orang dikeluarkan? Kalau dengan kilo, saya yakin di sini aja ada berapa? Kalau Pak Reza, berapa kilo kalau zakat fitrah? 3,5. Nah, kalau Bapak berapa Pak mengeluarkan? 2,5. Ya kan? Kalau Abu Muhammad berapa Abu Muhammad mengeluarkan? 3,5. Nah, ada yang mengeluarkan 3 kilo, ada juga yang mengeluarkan 3 kilo. Nah, itu makanya wajar terjadi perbedaan para ulama. Karena itu Nabi menyebutkan yaitu mud, ya, sa', ya sa', maaf, wa an kulli sa'un min ta'amin. Ya, Nabi SAW mengatakan sa'un min ta'amin, satu sok makanan pokok. Tentang berapa yang dikeluarkan dari zakat fitrah. Satu sok. Nah, satu sok ini adalah takaran. Ya, takaran maksudnya liter kalau kita. Nah, saya ingin menjelaskan kenapa ada berbeda-beda supaya tidak bingung nantinya. Ya, artinya semuanya punya landasan. Maksudnya, ya, mereka begitu mempraktekkan akan berbeda hasilnya. Nah, satu sok itu adalah takaran, atau supaya memudahkan kita memahami kalau kita adalah liter. Begitu juga di Indonesia, ini berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lain dalam menimbang beras.
atau menjual beras. Ada yang menjualnya pakai liter, ada yang menjual pakai kilo. Ya. Nah, kurma itu ukurannya beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Beras begitu juga. Coba beras yang berarti kan ada yang panjang, ada yang kecil-kecil tapi padat ya. Coba itu beras itu saja diliterin, pertama yang panjang-panjang bentuknya, bulirnya, kemudian ditimbang. Kemudian yang pendek-pendek tapi gemuk ya diliterin, ditimbang, itu saja sudah berbeda beratnya. Begitu juga dengan kurma. Kurma ada yang besar, ada yang kecil ya. Ketika dia ditimbang kan berbeda-beda. Maka perbedaan itu tidak masalah. Nah, ada yang mengatakan sebetulnya kalau di kilo ya itu hasilnya hanya 2 kilo lebih dikit. Satu sok itu 4 mut ya. Apapun yang diisi dalam sana itu palingan 2 kiloan. Cobalah nanti ya, paling 2 kiloan. Makanya mayoritas ulama mengatakan ya 2,5 kilogram itu sudah melebihi dikit. Tapi ada yang mengatakan untuk kehati-hatian sampai 3 kilo. Untuk kehati-hatian lagi sampai 3,5 kilo. Nah, artinya yang dikhawatirkan para ulama jangan sampai kurang. Maka dengan 2,5 itu sudah melebihi dan itu sudah lebih ringan ya. Dan kalau ada yang melakukan lebih maka tidak ada masalah. Nah, begitu juga dalam gram pada perak ini. Ya, ada yang mengatakan 590 dan ada yang mengatakan 735 gram. Ya. Maka Nabi mengatakan wajib dikeluarkan yaitu rubu usyur. Kalau bentuknya 200 gram 200 dirham maka dikeluarkan 1/40-nya yaitu 5 dirham. 1/40-nya rubu usyur yaitu 5 dirham kita keluarkan. Nah, kemudian pada emas tadi Nabi SAW mengatakan kewajiban emas apabila sudah sampai 20 dinar ya, maka dikeluarkan setengah dinar. 20 dinar kalau dikonversikan yang diambil rata-rata yaitu 85 gram emas ya. Dikeluarkan sebanyak setengah dinar. Tadi kita ketahui 1 dinar itu beratnya 4,25. Berarti setengah dinar berarti 2,12,5 ya. 2,12. Nah, ini kan kurang. Maksud saya kalau 85 gram emas kita mengeluarkan berapa wajibnya? 2,5. 2,5%-nya ya kan? Mulai dari 85 itu 2,5%-nya. Atau 1/40-nya. 1/40-nya itu 2,2 kalau kita hitung secara matematika 2,12,5 ya. Nah, tetapi para ulama khawatir, maka beliau mengambilkan yang lebih genap yaitu 2,5 ya, gram. Nah, baik itu bentuknya mata uang maupun bentuknya perhiasan ya, terjadi perbedaan para ulama dalam emas dan perak ini apakah ada kewajiban pada barang yang dipakai ya, emas yang dipakai. Maka nanti sebetulnya ada hadis tentang bahwa tidak ada kewajiban pada harta yang dipakai. Contohnya pada budak adalah harta tapi dia dipakai untuk dikerjakan. Atau kuda juga harta tapi tidak ada Nabi jelaskan karena kuda umumnya ketika itu ditunggangi sebagai alat kendaraan.
Nah, dalam emas dan perak ini sebetulnya terjadi perbedaan para ulama. Oleh karena itu, mayoritas ulama mengatakan kalau bentuknya barang yang dipakai setiap hari, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya. Ini pada yang emas dipakai setiap hari seperti perhiasan. Adapun kalau dipakai hanya pas kondangan ya, atau pas keluar, nah ini kondangan paling sekali seminggu, lebih banyak disimpan, maka ini adalah bentuknya disimpan ya, bukan dipakai, maka tentunya ini tidak termasuk yang dipakai setiap hari ya, makanya harus dikeluarkan. Tetapi sebagian ulama mengatakan seluruhnya bentuknya mau dipakai atau tidak tetap ada kewajiban zakat ya. Dan ini yang dipilih dalam, kalau kita lihat di dalam kitab Fikih Muyassar, fikih praktis yang ditulis oleh ulama-ulama kontemporer, kumpulan dari ulama, mereka mengatakan ya umum, seluruhnya mau dipakai mau tidak tetap diwajibkan. Dan nanti kita akan baca hadisnya ketika Nabi SAW melihat seorang ibu-ibu atau sahabiyat membawa anaknya bertemu Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, apakah emas yang dipakai anak ini sudah dikeluarkan zakatnya? Maka dia mengatakan belum. Maka maukah kamu bahwa Allah akan membakar nanti di akhirat? Maka ketika itu juga sahabat ini mengeluarkan zakatnya. Ya, padahal ini Nabi tidak menanyakan apakah ini dipakai setiap hari atau tidak. Maka sebagian ulama mengatakan tetap diwajibkan walaupun dipakai setiap hari. Ini adalah perbedaan para ulama. Nah, ya. Kemudian yang kita perlu ketahui juga masih dalam pembahasan emas dan perak ini, maka di masa kita sekarang ini alat tukar, karena Nabi menyebutkan tadi adalah dinar dan dirham. Ini aghlabiyah, karena kebanyakan orang memakai emas dan perak itu dalam bentuk mata uang. Ya. Jadi biasa dalam fikih tersebut, ya, syariat Allah maupun Rasulnya memberikan hukum pada mayoritas, tapi yang minoritas pun akan termasuk. Ya, akan termasuk baik itu berbentuk mata uang maupun tidak. Nah, mayoritasnya di zaman sekarang kita ini alat tukar bukan berbentuk emas dan perak, tapi sudah berbentuk uang kartal, baik terbuat dari kertas maupun logam, ya, atau logam yang lainnya selain dari emas dan perak maksud saya. Nah, berarti ya ada hukum di dalam Islam merupakan disepakati para ulama. Di antaranya yang kita ketahui sumber hukum dalam Islam apa? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat kias. Kias itu ya hampir disepakati para ulama. Maksudnya hampir ada yang mengingkari, yaitu mazhab Zahiri, tetapi tidak dianggap karena ya, banyak dalam Al-Quran Allah memberikan percontohan ya kias-kias, dan juga Nabi SAW juga sering memberikan hukum dengan kias-kias. Artinya hukum ini disamakan dengan ini. Ya, sering kita temukan misalkan dalam masalah Sulaiman yang terjadi perselisihan, maka di sana ada kiasnya. Ya, ketika beliau mengistimbatkan hukum dengan kias. Kemudian juga itu dalam Quran. Ada pun dalam hadis Nabi SAW juga sering mengkiaskan ya satu hukum dengan hukum yang lain. Contohnya Nabi mengkiaskan dalam masalah kewajiban mengganti haji ketika seorang sahabiat bertanya bahwa ibunya sudah meninggal ya, maka
bertanya apakah ada kewajiban haji untuk digantikan oleh beliau, oleh Sabir ini. Maka Nabi mengkiaskan, bukan, jika orang tua punya hutang pada manusia, apakah kamu tunaikan? Ya, maka dia mengatakan iya, tentu saya tunaikan. Maka Rasul mengatakan, fadinullahi ahaqqu an tu'addiha. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi ada banyak sering kita dapati kias-kias. Nah, begitu juga dalam masalah ini dikiaskan, itu sama-sama lakukan. Contohnya pada uang kita. Maka uang juga ada kewajibannya. Ya, berapa nisab uang? Berapa nisab pada uang? Nah, kalau kita perhatikan pada emas dan perak, nisabnya itu nilainya hampir sama. Memang sama, maksud saya, bukan hampir. Maksudnya jika dibandingkan dengan harga, nilai antara 20 dinar itu sama dengan 200 dirham jika ditukar dengan barang. Contoh, ya, kita akan ketahui dari hadis-hadis Nabi bahwa harga satu ekor kambing, nanti akan kita baca hadisnya, itu senilai 10 dirham di masa Nabi. Jadi kalau orang beli kambing harganya 10 dirham. Dan jika membeli pakai dinar, berapa dinar? Matematika ini. Nah, lihat, berarti 200 ya. Itu dibagi 20, berapa dapatnya? 10, berarti banding 10. Ya. Jika harga kambing 10 dirham, berarti kalau membeli kambing pakai dinar di masa Nabi berapa dinar? 1. Masya Allah, Pak Profesor cepat ya. Pak Profesor cepat jawab. Jadi 1 dinar. Dan memang begitu, Nabi SAW kita lihat hadis bahwa mengutus Urwa al-Bariki untuk beli kambing untuk digunakan sebagai hewan kurban. Berapa yang diberikan Nabi? 1 dinar. Tetapi Urwah mahir dalam menawar, bisa mendapatkan 2 kambing. Makanya Nabi heran, ya, dan beliau menjual satunya. Ketika beliau bawa pulang, kemudian ditawar oleh orang lain, dan beliau jual 1 ekor dengan 1 dinar. Akhirnya beliau membawa pada Nabi 1 dinar dan 1 ekor kambing. Maka Nabi heran. Maka Nabi pun diceritakan oleh Urwah, maka Nabi mendoakan keberkahan kepada Urwah, sehingga Urwah menjadi, nanti akan kita dapat dalam kitab jual beli, Urwah menjadi orang yang paling kaya ketika meninggalnya di Kufah, ya. Orang yang termasuk kaya karena doa Nabi, mustajabnya doa Nabi, ya, sehingga beliau setiap perdagangannya selalu beruntung. Nah, jadi itulah nilai perbandingannya, ya, 1 banding 10. Makanya tadi dirham kalau sudah mencapai 200 dirham maka dikeluarkan 5, setengah dinar, ya. Nah, kita lihat, karena Nabi mengatakan rubu usyur dikeluarkan dari 200, kalau dirham dikeluarkan berapa? 5 dinar. Ya kan? Kalau 20 dinar dikeluarkan setengah dinar. Ya, berarti maka setengah dinar itu nilainya ya berarti 5 dinar. 5 dirham. Kayaknya bikin pusing saya. Udah saya ngomong salah-salah, masalahnya susah lagi. Saya ulangi lagi. Sehingga dikeluarkan itu, ya, kalau bentuknya dirham, 5 dirham. 5 dirham itu senilai dengan setengah dinar. Karena 1 dinar itu 10 dirham. Nah, saya ingin menyampaikan perbedaan para ulama jika mata uang. Berapa nisabnya yang harus kita keluarkan. Nah, kita lihat dulu, ya. Kan ini merupakan rukun Islam ketiga. Saya yakin rata-rata sudah pernah mengetahuinya, ya. Pak Reza, berapa kalau uang
nilai uangnya mulai wajib zakat. Saya ingin mengetahui akan perbedaan ya. Berapa nilainya? Kalau rupiah. Tergantung dari harga emas. Baik. Kita anggap ya dengan rupiah, kita anggap dengan rupiah. Harga emas hari ini berapa? Kita lihat. Supaya lebih, karena ini sudah rincian, saya ingin kita pelajari itu rinci ya. Sehingga kita bisa langsung praktekkan diri sendiri. Tidak bertanya pada orang lagi. Jadi rinci. Berapa harga emas hari ini kita lihat ya. Harga emas hari ini. Oh, emasnya emas antam ya. Tambahannya emas antam lihat. Harga emas antam hari ini. Ada yang sudah ketemu, Pak? 900? Hah? 67, 967 ya. Emas batangan 1 gram 967. Berarti kita lihat ya hari ini. Berarti kita kalikan. Pak Reza tadi bilangnya 85 gram emas. Berarti berapa? Sembilan ratus enam tujuh kali 85, 82 juta ya, 82.165. Nah itu cara menghitungnya ya. Artinya kalau kita sudah punya tabungan atau barang dagangan, nah kita kan banyak jualan ini, ada yang dagangannya beras, ada dagangannya rumah, ada dagangannya mobil, dan ini sudah usaha kita ini udah lewat 1 tahun ya. Rumah ini memang kita jual belikan udah lewat 1 tahun, maka rumah itu dihitung ya. Kalau nilainya sudah melebih, rumah ada yang di bawah 80 juta kalau orang jualnya, nggak ada ya. Berarti orang jual rumah itu sudah wajib zakat, tapi banyak tidak mengeluarkan zakatnya ya, karena dia barang dagangan ya, motor misalkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya karena nilainya sudah lebih dari 82 juta ya. Nah ini Pak Reza. Kalau siapa lagi? Abu Muhammad, kalau ngitung uang berapa nisabnya? Sama dengan sama emas juga. Ada yang lain? Hah? Hah? Perak. Ya. Nah, kalau kita kiaskan dengan perak, nah kan Nabi mengatakan tadi kalau perak sendiri, kalau emas ada juga sendiri, ya. Tapi di masa Nabi sendiri-sendirinya pada hakikatnya nilainya sama. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, ternyata nilainya tidak segitu lagi. Nah, kita lihat harga perak hari ini, harga perak antam berapa? Kalau kita tandai 82.100 ya, harga perak hari ini antam berapa? Harga perak. Ada yang sudah ketemu Pak? Atau logam mulia ya? 100 berapa? 120. Ada yang ketemu? Kalau perak ini 250 gram nilainya 3 juta
700. Ini yang 250 gram. Nah, ini kita lihat di sini ada harga perak per gram Jumat tanggal 26 itu per gramnya 10.875 per gramnya 10.872 per gram ini per gram. Kalau dirham tadi kita ambil saja yang beratnya 2,9 ya, berarti 590 kali 10.000 kali 10.872 590 kali 10.872 tadi 6.400-an 6 juta. Nah, intinya nanti kalau kita hitungnya dengan ya perak, karena saya ngitung itu sekitar ini, mungkin harga perak lagi turun ya, karena saya hitung 12 jutaan waktu itu. Ternyata di sini sekarang cuma 6 juta. Allah alam. Nah, intinya bagaimana kita melihat berapa nilai perak hari waktu kita mengeluarkan zakat. Nah, ternyata kalau yang saya salah atau gimana, ini anggap saja 6 juta. Yaitu beratnya 200 dinar itu kita konversi yang berat 560 gram, maka dikali per gramnya 10.000 dapatnya lebih kurang 6 juta. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau seorang sudah punya uang 6 juta, 10 juta, 8 juta dan sudah berlalu 1 tahun, maka wajib keluarkan 1/40-nya. Nah, ternyata berbeda kan? Nah, mana yang akan kita kerjakan? Nah, para ulama berbeda pendapat. Kalau kita lihat Lajnah Daimah ya, menguatkan dengan dikiaskan dengan perak ya. Artinya berapa nilai perak waktu kita memiliki uang, nah itulah harus kita keluarkan yang sudah berlalu 1 tahun. Menguatkannya apa? Dengan melihat harga yang terendah dari keduanya. Karena tujuan zakat adalah untuk apa? Sosial, membantu orang fakir miskin. Sehingga Lajnah Daimah ini lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi. Kalau kita berarti istilahnya MUI ya. Ulama-ulama kerajaan Arab Saudi memberikan fatwa yaitu untuk zakat ini nisabnya adalah nisab perak. Nah, agar santunan kepada fakir miskin, maslahatnya tujuannya untuk menyantuni orang fakir miskin. Nah, adapun Ayofi kita melihat yaitu fatwa dari kumpulan para ulama yang di zaman kontemporer. Ya, kenapa ini terjadi perbedaan? Ya, karena memang nilainya itu berbeda di zaman kita sekarang ini dengan yang ada di masa Rasulullah SAW. Ketika perbedaan nilai pasti masing-masing memiliki dalil. Ya, artinya masing-masing memiliki pendapat yang akan berbeda dengan pendapat yang lain. Dalam Ayofi lebih memilih dengan emas dan banyak lembaga-lembaga fatwa negara lainnya lebih memilih dengan emas. Kenapa? Karena hikmahnya di zaman sekarang ini yang umum orang-orang menggunakan pertama, orang lebih sering menggunakan emas daripada perak, sehingga dianalogikan dengan dikiaskan dengan lebih banyak digunakan. Nah, itu satu dalilnya. Yang kedua, dalilnya yang mengatakan dengan emas ini ya, dengan melihat nilainya itu sendiri, berarti ada yang turun salah satu dari dua nilai ini. Nilai manakah yang turun? Ya, maka kita lihat untuk mengetahui turun dan tidaknya ditukar dengan barang. Ya, di masa Nabi SAW 1 ekor kambing 10 dirham. Ya, bisakah kita membeli kambing di masa sekarang ini 10 dirham? 10 dirham berarti 10 kita anggap saja yang beratnya 3 gram ya. 10 kali
3 berapa gram? 30 gram ya. 30 kali 10.000 berapa? 300. 300 bisa beli kambing? Nggak bisa ya. Nggak bisa 300.000 beli kambing. Nah, kita lihat harga emas. Kambing di masa Nabi 1 dirham. Dirham tadi 4,25. 1 gramnya itu 967.000. Ya, kita kalikan berapa? 976.000 dikali 4,25, 4.148. Ya. Beli kambing 4.148. Nah, memang harga kambing segitu ya sekarang. Nah, itu memang sudah yang terbaiknya untuk harga kambing. Nah, ternyata harga emas stabil sama dengan masa Nabi sampai sekarang ini. Adapun yang turun yaitu pada dirham. Makanya ya, yang lebih adil, maksudnya Allah tidak mewajibkan sesuatu kecuali yang hamba itu mampu, dan sesuai dengan ucapan Nabi, tuh khazu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya. Nah, kalau orang punya uang 8 juta, ya 8 juta itu sudah kaya apa belum? 8 juta belum kaya ya, masuk SD anaknya ngutang jadinya. SD masuknya berapa? 12 juta ya. Masuk pesantren 25 juta, ngutang malahan, jadi miskin. Tapi kalau orang memiliki uang 82 juta, ya ini ya sudah bisa dianggap orang yang kaya. Karena masih berlebih dari kebutuhannya. Masuk SD anaknya 1, masih banyak sisanya. Masuk SMP di puluhan juta, masih banyak sisanya. Maka dianggap orang kaya. Dan Allah mewajibkan tuh khazu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya. Maka yang lebih sesuai dengan ini pendapat yang mengatakan dengan wallahu ta'ala, ini perbedaan para ulama, tapi yang mengatakan dengan emas ini banyak yang menguatkan. Ya. Nah, inilah pada nisab emas dan perak. Ya. Jika kita memiliki uang bentuknya sedemikian, maka wajib kita keluarkan. Saya rasa kita cukupkan materi. Semoga ini dapat kita pahami dan Allah mudahkan kita untuk menjalankannya ketika sudah memiliki harta senilai dengan itu untuk mengeluarkan. Jika tidak, kita akan menjadi orang-orang yang diancam dengan api neraka. Selanjutnya kita diskusi dan tanya jawab. Dipersilakan kalau ada yang ditanyakan, baik masalah yang tadi maupun di luar. Ada? Ya, alhamdulillah tidak ada. Semoga ini dapat kita pahami dengan baik. Berarti penjelasan sangat rinci ya. Nah, pertanyaannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.